wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Hidayatul Laili dalam pembelajaran ekonomi. Mengawali pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Apakah kalian sudah tahu tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia kira-kira berapa ya? Yuk kita lihat. Berdasarkan data dari United Nations, pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh sebesar 5,06%. Tapi, apakah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sebesar 5,06%, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dikatakan tinggi? Yuk kita bandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ternyata, berdasarkan data yang diterbitkan oleh United Nations pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di posisi ketiga loh di Asia Tenggara. Nah, untuk posisi pertama diduduki oleh Vietnam, lalu di posisi kedua diduduki oleh Filipina. Jadi, secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dikatakan tinggi dan berkembang loh. Tapi setelah kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi, apakah kalian sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi itu? Atau kalian sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pada pembahasan sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang pendapatan nasional? Khususnya tentang produk domestik bruto atau yang bisa disebut dengan PDB. Ternyata, dari perhitungan produk domestik bruto, jika kita bandingkan dari satu tahun tertentu dengan periode tahun sebelumnya, akan menghasilkan perhitungan tentang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perhitungan perbandingan dari produk domestik bruto, kita dapat mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan adanya kenaikan kapasitas produksi, di mana kenaikan kapasitas produksi ini nanti akan diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, untuk di Indonesia sendiri, apakah kalian tahu? Pemerintah saat ini sedang mendorong masyarakat untuk menjadi seorang pengusaha atau produsen loh. Kira-kira kenapa ya hal tersebut dilakukan? Ternyata dengan adanya dorongan tersebut, pemerintah berharap mampu meningkatkan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi. Dengan begitu, secara otomatis hal ini akan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa. Nah, dengan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa, hal ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, secara sederhana, pertumbuhan ekonomi itu diartikan dalam perubahan kondisi suatu negara menuju keadaan yang lebih baik, di mana perubahan kondisi ini terjadi secara berkesinambungan dan juga terjadi dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, kita bisa mengetahuinya dengan perhitungan produk domestik bruto, di mana kita membandingkan produk domestik bruto yang sedang berjalan dengan produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. Berikut ini adalah formulasi rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan produk domestik bruto. Nah, setelah kita mengetahui pengertian pertumbuhan ekonomi, mengetahui cara perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, maka selanjutnya kita akan belajar tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Ada beberapa sudut pandang yang mengungkapkan terkait tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sudut pandang terkait tentang teori historis dan juga teori neoklasik dan juga teori klasik. Yang pertama, tentang teori pertumbuhan historis, di mana dalam teori pertumbuhan historis ini terdapat beberapa ahli loh yang mengungkapkan pendapatnya, seperti Carl Busher, Frederick List, dan juga Werner Sombart, dan juga Rostow. Nah, kita bahas satu persatu ya teori yang ada di dalam teori historis. Nah, yang pertama dalam teori historis ini dikemukakan oleh Werner Sombart. Nah, di sini Werner Sombart mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu ada 3 tingkatan loh. Yang pertama adalah pada masa tertutup, di mana pada masa tertutup ini kebutuhan masyarakat hanya semata-mata untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri atau hanya untuk kebutuhan pribadi.
Yang kedua adalah pada masa kerajinan dan pertukangan, di mana pada masa kerajinan dan pertukangan ini, kebutuhan masyarakat tidak lagi hanya untuk pemenuhannya sendiri, tetapi kebutuhan masyarakat sudah sangat kompleks, sehingga dalam pemenuhannya, di sini masyarakat membutuhkan adanya pembagian kerja. Pembagian kerja ini masyarakat lakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks. Dan yang ketiga, pada masa yang ketiga ini sudah muncul yang namanya masa prakapitalis atau pada masa kapitalis, di mana pada masa ini sudah muncul yang namanya kaum permodalan, di mana kaum permodalan ini berfungsi untuk memodali atau mereka menanamkan modal-modal mereka pada kelompok masyarakat yang membutuhkan modal untuk kebutuhan usaha, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan pendapat yang kedua dikemukakan oleh Frederick List, di mana menurut Frederick List pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4 tingkatan. Nah, untuk tingkatan yang pertama adalah pada masa berburu dan juga mengembara, di mana pada masa ini masyarakat sangat bergantung kepada alam, sehingga kehidupan masyarakat dalam masa ini adalah tidak menetap, karena masyarakat kehidupannya sangat bergantung kepada alam. Dan yang kedua adalah pada masa bertani dan berternak, di mana pada masa ini ditandai dengan keinginan masyarakat untuk memiliki hewan ternak, keinginan masyarakat untuk bercocok tanam. Nah, dari keinginan-keinginan inilah Frederick List mengungkapkan bahwa perekonomian masyarakat pada masa ini berada pada masa bertani dan berternak. Nah, yang ketiga menurut Frederick List adalah masa bertani dan juga kerajinan, di mana pada masa ini masyarakat sudah mulai berkeinginan untuk bertani dan juga masyarakat sudah mulai ingin untuk membuat bahan-bahan kerajinan yang berhubungan dengan pertanian. Dan untuk yang keempat menurut Frederick List adalah pada masa kerajinan, industri, dan perdagangan, di mana pada masa ini sudah mulai ditandai dengan adanya banyaknya industri-industri kerajinan di masyarakat. Nah, untuk pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dikemukakan oleh Karl Booker, di mana menurut Karl Booker pada masanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masyarakat dibagi menjadi 4 tingkatan. Nah, untuk tingkatan yang pertama adalah pada masa rumah tangga tertutup, di mana pada masa ini kehidupan masyarakat masih sangat sederhana. Dan untuk masa yang kedua adalah pada masa rumah tangga kota, di mana pada masa ini masyarakat mulai mengenal kehidupan di pasar, sehingga masyarakat ini lebih maju daripada masyarakat di masa sebelumnya. Dan masa yang ketiga menurut Karl Booker adalah pada masa rumah tangga bangsa, di mana pada masa ini Karl Booker mendeskripsikan bahwa kehidupan masyarakat sudah mulai terjadi pertukaran barang dan jasa. Namun, pertukaran barang dan jasa pada rumah tangga bangsa ini hanya mencakup lingkup satu negara. Atau bisa dikatakan pertukaran barang dan jasa yang ada hanya meliputi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya, yang satu lingkupnya adalah lingkup satu negara. Dan untuk yang keempat adalah pada masa rumah tangga bangsa, di mana pada masa ini Karl Booker menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat mulai terjadi pertukaran barang dan jasa yang sangat pesat, karena pertukaran barang dan jasa tidak hanya satu lingkup negara saja, tetapi pertukaran barang dan jasa yang terjadi sudah sangat luas, yaitu mencakup beberapa negara. Dan untuk teori historis yang keempat adalah teori yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow, di mana beliau mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tingkatan, yang ia tuliskan dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth. Nah,
Untuk masa yang pertama, menurut Rostow adalah pada masa The Traditional Society, di mana pada masa ini kehidupan masyarakat masih sangat sederhana. Bahkan, masyarakat tidak mengenal apa yaitu impact, dan juga pertumbuhan ekonomi pada masa ini sangat terbatas. Nah, untuk masa yang kedua, menurut Rostow adalah masa The Precondition for Take-off, di mana pada masa ini kehidupan masyarakat berada pada masa prakondisi lepas landas, yaitu kehidupan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai berada pada masa transisi dari periode sebelumnya. Nah, untuk masa yang ketiga, menurut Rostow itu disebut dengan masa take off, atau masa ini juga disebut dengan masa lepas landas, di mana kondisi masyarakat di sini sudah mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan banyaknya industri-industri yang berkembang di masyarakat. Nah, untuk masa yang keempat, menurut Rostow pada masa ini disebut juga dengan drive to maturity, di mana pada masa ini juga disebut dengan masa kedewasaan. Nah, pada masa ini kehidupan perekonomian masyarakat sudah mulai teratur, dan juga pada masa ini sudah mulai tumbuh tingkat investasi yang efektif, pertumbuhan tabungan di masyarakat juga meningkat, serta perkembangan penerapan teknologi modern di masyarakat juga mengalami peningkatan. Nah, untuk masa yang kelima, menurut Rostow pada masa ini juga disebut dengan high mass consumption, di mana pada masa ini tingkat konsumsi di masyarakat sangat tinggi, dan juga pada masa ini tingkat industri-industri atau sektor-sektor industri yang ada di masyarakat mulai menjadi leading sektor. Dan juga pada masa ini, tingkat pendapatan nasional, pendapatan per kapita juga mengalami peningkatan. Nah, setelah kita mempelajari teori pertumbuhan ekonomi historis, maka kita lanjutkan dengan mempelajari teori pertumbuhan ekonomi klasik, di mana dalam teori ini terdapat 3 pendapat ahli yang sangat terkenal. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, lalu David Ricardo, dan juga Thomas Robert Malthus. Nah, kita bahas satu persatu yuk! Yang pertama, teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, di sini Adam Smith berpendapat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk. Wah, kira-kira kenapa ya tingkat pertumbuhan penduduk bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Ternyata tingkat pertumbuhan penduduk di sini mampu menyebabkan terjadinya tingkat penawaran tenaga kerja yang semakin tinggi. Nah, dari tingkat penawaran tenaga kerja yang semakin tinggi, tentu hal ini akan bisa dimanfaatkan untuk menaikkan tingkat kapasitas produksi, sehingga jumlah barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu terjadinya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan juga peningkatan output produksi yang juga semakin meningkat. Untuk teori ekonomi klasik yang kedua dikemukakan oleh David Ricardo. Dalam pandangannya, David Ricardo berbeda pendapat dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut David Ricardo, dengan adanya pertumbuhan penduduk justru akan mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian. Dengan adanya stagnasi dalam perekonomian inilah tidak menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik. Kira-kira kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Ternyata, menurut David Ricardo, dengan banyaknya pertumbuhan penduduk akan semakin meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja. Dengan begitu, perusahaan akan semakin mudah untuk memperoleh tenaga kerja. Namun, dengan kemudahan inilah, perusahaan justru akan menawarkan upah yang jauh lebih rendah. Nah, dengan penawaran upah yang jauh lebih rendah ini, tentu perusahaan akan mendapatkan keuntungan.
Tetapi dari sisi tenaga kerja, mereka hanya dapat mampu untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Dengan mampunya kebutuhan primer saja yang terpenuhi inilah yang mengakibatkan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat tidak mengalami peningkatan. Tentu dengan hal ini akan memperlambat kondisi perekonomian dan bahkan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin melambat atau bahkan tidak mampu terjadi. Nah, untuk teori yang terakhir, teori yang ketiga dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Dalam hal ini, Malthus sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo, bahwasanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian. Dengan hal ini, tentu pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu terjadi dengan baik atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Selain itu, menurut Malthus, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan kekurangan pangan di masyarakat. Hal ini karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat bahkan bisa 2 kali lipat ini tidak seimbang dengan jumlah pangan yang tersedia di masyarakat. Tentu hal ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan jumlah pangan dan juga jumlah penduduk. Hal inilah yang mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi, secara keseluruhan, dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, para ahli yang di dalamnya itu mengaitkan pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan penduduk loh. Lalu, setelah kita mempelajari teori pertumbuhan ekonomi historis dan juga teori pertumbuhan ekonomi klasik, kita akan melanjutkannya dengan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, di mana teori ini merupakan pengembangan dan juga perluasan dari teori pertumbuhan ekonomi klasik. Dan juga di dalam teori ini terdapat 3 pendapat ahli yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Harold Domar, yang kedua Robert Solow, dan yang ketiga adalah Scott Peter. Kita bahas satu persatu ya terkait 3 ahli ini. Yang pertama adalah teori Harold Domar, di mana sebenarnya teori ini dijelaskan secara terpisah. Karena pertama-tama teori ini dilakukan oleh Harold dan kemudian disusul oleh teori Domar. Nah, karena teori ini memiliki kesamaan inti, maka teori ini digabungkan sehingga menjadi teori Harold Domar. Dalam teori ini, Harold Domar menjelaskan bahwasannya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Kira-kira kenapa ya tingkat investasi bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? Apakah ada yang tahu? Ternyata tingkat investasi yang dilakukan masyarakat akan menambah jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tentu dengan adanya penambahan modal ini, maka perusahaan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi, baik itu produksi barang maupun produksi jasa. Tentu dengan kenaikan kapasitas produksi inilah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk teori yang kedua, dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dikemukakan oleh Robert Solow, di mana Robert Solow di sini berpendapat bahwasannya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, terjadinya penambahan modal, yang kedua, penambahan jumlah penduduk, dan yang ketiga adalah teknologi. Terkait penambahan modal itu sendiri, kenapa Solow mengatakan bahwasannya ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan dengan semakin banyaknya pertumbuhan modal, maka akan membantu para pengusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan begitu akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, faktor yang kedua ini terkait tentang pertumbuhan penduduk, di mana semakin banyaknya pertumbuhan penduduk akan mampu meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja. Banyaknya penawaran tenaga kerja akan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Dan yang ketiga adalah terkait tentang teknologi.
di mana teknologi di sini berperan untuk memudahkan proses produksi. Dengan begitu, semakin mudahnya proses produksi yang dilakukan tentu akan meningkatkan kuantitas dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Dengan begitu, akan mengakibatkan kenaikan pada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalian pasti sudah paham dan mengerti ya tentang pembahasan kita kali ini. Baik itu tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, laju perhitungan pertumbuhan ekonomi, dan juga berbagai teori yang ada di dalam pertumbuhan ekonomi. Semoga pembahasan kita kali ini dapat membawa kebermanfaatan dan juga keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.